Tahun ini kan sudah terasa resesinya kan? Sudah Pak Daud, terasa sekali Pak Daud di mana-mana ya. Itulah resesi yang sebenarnya. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan atau pesan firman pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dautoni atau Evangelis Dautoni. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus apabila kami semua sampai hari ini masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa yang seringkali hilaf, ampuni kami yang selalu berbuat dosa, ampuni kami ya Bapa, ampuni. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan firman Tuhan dan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Selamat menyaksikan. Tingkat kasepuhan. Tingkat kesepuhan, ya Pak Daud. Nah, tingkat kasepuhan itu kekuatan dari jiwa. Kekuatan dari jiwa ya Pak. Nah, makanya sehingga ada namanya komunikasi dengan roh. Oh, jadi kita ini kalau orang yang di luar Tuhan bisa komunikasi dengan roh ya Pak Daud ya, yang punya ilmu Pak Daud ya. Iya, itu namanya tingkat kedua kasepuhan. Kesepuhan, ya. Tingkat kedua. Kalau dulu di bertobat kasepuhan atau disebut ilmu tua. Ilmu tua. Ilmu tua itu ilmu tua. Ilmu tua, oke. Itu berhubungan dengan ilmu batin. Berhubungan dengan ilmu batin Pak Daud ya. Jadi kalau yang di luar tubuh, jimat-jimat, nah Chan pergi ke dukun, meminta pusaka, minta doa, mantra-mantra dukun. Nah itu tingkat dasar. Oh itu baru tingkat dasar Pak ya. Jadi kalau orang yang suka ke dukun, minta jimat-jimat itu baru tingkat dasar Pak Daud ya. Dan mengandalkan kekuatan jimat. Ya, yang kedua kasepuhan itu kesepuhan jiwa. Jiwa bisa komunikasi dengan roh Pak Daud ya. Komunikasi roh, makanya ada yang sampai meditasi semedi bertahun-tahun untuk ketemu roh-roh raja-raja zaman dahulu. Ya. Itu tingkat batin. Tingkat batin. Yang ketiga Pak Daud? Nah, ilmu kasampurnan. Kasampurna. Oke. Nah, itu menyatunya Allah dan manusia. Oh, itu termasuk ilmu Pak Daud ya, menyatunya Allah dengan manusia, Pak. Yaitu apa? Roh dengan roh. Oh, roh dengan roh. Yaitu rohnya di sini adalah roh kita bertemu, menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Oh, itu bisa Pak Daud ya, secara ilmu Pak Daud ya. Itu yang ilmu tingkat tertinggi ya. Oke. Menyatunya Allah dan manusia. Namanya Kasampurna. Artinya sudah sempurna. Nah, di dalam sejarah itu pertama adalah Gajah Mada. Yang tingkat sempurna. Gajah Mada. Kedua Siliwangi. Joyoboyo. Sehingga tahu masa depan. Itu berarti ilmu kasampurna Pak Daud ya. Nah, maka ada yang namanya Jongko Joyoboyo. Jongko Jogoboyo. Yaitu apa? Dia sudah sampai tingkat
manunggaling kawula kalih Gusti, mencatunya Allah dan manusia. Itu roh Dengan yang maha kuasa. Nah, itu untuk mencapai itu puluhan tahun sampai seumur hidup. Untuk mencapai titik ilmu kan sempurna pada itu ya. Dan saya udah ada di 3 itu. Makanya dulu sebelum saya bertobat, sehingga bisa komunikasi dengan binatang. Oh, binatang itu misalnya anjing, bahkan guguk itu ada bahasanya Pak? Ada. Itu berhubungan dengan jiwa dari binatang itu. Oh, jiwa dari binatang itu, bukan rohnya Pak Daud ya? Setelah itu, saya bertobat, paham tentang kemah kudus. Oh, iya. Pertama itu di pelataran. Di pelataran pertama ya. Nah, di tempat pelataran ini, ya, yang ada untuk menghadap Yang Maha Kuasa itu adalah imam besar. Imam besar, betul. Nah, pelataran ini umat Elohim. Yaitu apa? Setiap kali kalau mau minta doa harus melalui perantara, yaitu imam. Dan itu pun keturunan Lewi. Betul? Betul. Nah, zaman Taurat, Ya. sejak Musa diberikan hukum Taurat dan bangsa Israel, kan rata-rata semua yang mau berdoa, memohon, meminta, itu harus lewat imam dan keturunan Lewi. Betul? Betul. Dan yang pertama yang langsung meminta kepada Elohim sejak Taurat diberikan itu kejadian di Silo, yaitu Hana. Berdoa memohon kepada Elohim di hadapan tabut perjanjian. Betul. Itu sejak Taurat, betul? Betul. Diberikan. Yang pertama itu apa? Langsung umat Elohim tanpa perantara, tanpa imam, langsung memohon, meminta kepada Elohim. Silo. Di Silo, Hana ya. Yaitu Hana. Dan doanya dikabulkan, lahirlah Samuel. Itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Dan punya anak pada masa Samuel ya. Nah, jadi kalau orang Kristen yang sering minta doa pendeta pakai perantara. Iya Pak Daud. Pakai perantara. Setelah itu minta tolong pendeta, didoakan pendeta dengan minyak kudus, yaitu minyak urapan. Nah, setelah itu diberkati pendeta. Jadi itu masih di pelataran. Di pelataran. Ya. Ada di mana? Di pelataran Pak Daud. Nah, yang kedua tempat kudus. Tempat kudus. Nah, tempat kudus itu di mana kita lebih dekat dengan Tuhan, sudah tidak lewat perantara lagi. Yaitu apa? Mendekat kepada Tuhan, tidak mengandalkan hal-hal yang di perantara. Apapun itu ya. Pendeta, hamba Tuhan, termasuk minyak urapan, nabi. Karena itu sudah di tempat kudus. Betul? Jadi berdiam tempat kudus bisa langsung berdoa, connect sama Tuhan Pak Daud ya. Iya. Ya. Nah, yang ketiga, bait Allah kita ini, roh Tuhan ada dalam diri kita. Itu jadi kita orang Kristen itu udah. Ini untuk kalangan sendiri atau Mas? Ya betul. Itu sudah tertinggi. Tertinggi ya di kalangan Kristen, kepercayaan kita ya Pak. Menyatu di hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Betul. Di kalangan kita orang percaya Yesus ya Pak.
Nah, ingat di ruang Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian Tuhan semesta Elohim. Yes. Nah, Tuhan Elohim semesta alam, betul? Alam. Betul Pak Daud. Nah, Jadi orang yang percaya Yesus itu akan lebih karena Roh Allah tuh ada di dalam hidup kita, Pak ya. Roh Elohim menyatu dengan kita. Jadi kita orang yang percaya Yesus ya Pak jauh lebih tinggi Pak ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, ingat Yesus berkata apa? Kamu tidak sendirian. Ya. Ada Roh Elohim. Amin. Ya, beri kemuliaan pakai nama Tuhan Saudara ya. Menyatunya Allah dan manusia. Kalau dalam kebangkitan. Yes. Nah, setelah bertobat, tubuh kita adalah bait Elohim, Roh Elohim ada dalam diri kita. Amin. Dan itu ada yang tertinggi. Ada yang tertinggi. Jadi kita nggak perlu berpuasa, nggak perlu seumur hidup mencari, tapi saat kita percaya seketika itu Pak Daud ya, Roh Allah menyatu dengan kita Pak ya. Ya. Itu Thomas pemahaman tentang bait Elohim. Bait Elohim, ya dahsyat ya. Oke, tanya jawab Mas. Oke Pak Daud. Mau tanya apa Mas? Ya Pak Daud, saya agak tertarik nih. Tadi kasampurna adalah Roh Allah menyatu dengan manusia. Itu Allah yang apa Pak? Allah bagaimana Pak? Kepercayaan sebelum saya bertobat adalah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ya. Sang yang murbeng dumadi. Oh. Sang pencipta yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi tidak dikenal. Gitu ya. Tapi jadi, sekarang aku mengenal. Kita mengenal Allah Elohim Kristus. Siap Pak Daud? Oke, paham Pak Daud. Yes Pak Daud, paham Pak Daud. Tahun ini sudah terasa resesinya kan? Sudah Pak Daud, terasa sekali Pak Daud di mana-mana ya. Itulah resesi yang sebenarnya. Gitu ya Pak Daud. Apa Pak Daud tips-tipsnya Pak Daud untuk jemaat Pak Daud yang hari ini ada 100 lebih? Kan saya udah ngomong supaya berkebun. Ya. Kalau yang belum mau nurut Pak Daud? Yang belum mau nurut gimana Pak Daud? Masih belum berkebun mungkin? Mulai berkebun, nanam sayur, minimal cabai lah di rumah-rumah. Jadi yang suka makan cabai ya, tanam cabai, tanam sawi, di kotak tospek. Nah, karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Wah. Jadi bukan masa presidennya Pak Daud ya, ini memang sudah harus terjadi siapapun presidennya Pak Daud ya. Untungnya kalau presidennya Prabowo, resesinya tidak berat sekali. Tidak berat karena keamanan terjamin Pak Daud ya. Dan keamanan terjamin. Ya, haleluya. Yang repot itu perang sipil, civil war. Oh. Seperti Papua, itu kan perang sipil. Ya. Kan itu KKB. Nah, nanti kalau sudah berubah menjadi OPM, nah itu udah namanya pemberontakan. Yes. Nah, pemberontakan, beda lagi ceritanya. Iya, Pak Daud. Nah, kalau sekarang masih perang sipil. Kayak Ambon dulu itu perang sipil. Iya. Poso itu perang sipil. Betul. Belum kategori pemberontakan. Ya. Nah, kalau di Indonesia pemberontakan itu kan G30 PKI. Ya. Nah, itu pemberontakan. Nah, jadi kalau saat ini Papua itu statusnya perang sipil. Perang sipil ya. Menurut saya. Menurut Pak Dotoni ya. Nah, perang apa? Perang sipil Pak. Nah, nanti kalau udah bukan KKB, OPM. Nah, setelah itu naik namanya
pemberontakan. Nah itu statusnya sudah beda lagi. Beda lagi Pak Daud ya. Siap Pak Daud, siap. Nah, tapi yang jelas itu untuk analisa saya, pendapat saya. Ya. Ya. Siap Pak Daud. Jadi dibedakan di sini. Ya. Kalau sekarang masih perang apa tuh Mas? Perang sipil Pak Daud. Nanti kalau udah ya. itu masih namanya siaga tempur. Siaga tempur ya. Nah tapi kalau udah tempur beda lagi. Iya Pak Daud. Nah jadi tahun depan kalau presidennya itu Pak Prabowo, resesinya aman. Aman ya. Karena dia utamakan adalah pengamanan dulu supaya tidak ada perang sipil. Perang sipil. Kalau perang sipil tambah susah lagi ekonominya Pak Daud ya. Tambah susah lagi. Tambah. Kan perang sipil pernah terjadi di Sambut. Ya. Itu perang apa? Sipil. Ambon itu perang sipil. Perang sipil. Nah, Palu Ambon ya, Ambon. Poso itu perang sipil. Perang sipil. Nah, tapi kalau Prabowo jadi presiden, yang didahulukan keamanan supaya menghindari perang sipil. Yes. Penting itu ekonomi bisa bergerak atau bertahan atau stabil atau kondusif bila keamanan nomor satu. Ya. Dan itu keamanan itu harus gabungan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat Indonesia. Yes. Untuk sadar. Ya. Karena TNI bersama rakyat, untuk rakyat, berasal dari rakyat, kembali untuk rakyat, dan menyatu dengan rakyat, membela rakyat. Amin. Itu TNI. Berjuang bersama rakyat. Nah itu Thomas. Yes. Jadi aman tahun depan. Amin. Supaya ekonomi aman, harus aman negara, tidak ada perang sipil. Gimana Thomas pendapat saya? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Nah nanti tahun depan bila dilakukan makan gratis, nah itu nanti yang didahulukan adalah ibu-ibu hamil, wanita hamil, fakir miskin, anak yatim, yatim piatu, dan SD negeri. Nah yang di desa-desa, nah kalau yang di kota kan udah banyak KFC. Dan yang bisa melakukan ini logistiknya adalah militer. TNI. Nah kan mereka sudah ada namanya disiplin tempur. Betul. Siaga tempur. Betul. Disiplin tempur itu penting. Mereka kan tahu. Bagaimana logistik, bagaimana pengiriman, bagaimana manajemen, bagaimana mengatur sampai ke wilayah, dan ada namanya Babinsa, pendataan supaya lebih akurat mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Makanya nomor satu tetap ujung tombaknya adalah TNI. Betul. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan ingat, TNI berasal dari rakyat. Betul. Dan berjuang bersama rakyat. Amin. Dan membela rakyat. Untuk rakyat Indonesia. Maka disebut tulang punggung negara. Amin. Nah, Pak Daud tertekan, Pak Daud, unmute-nya, suaranya. Pak Daud tertekan. Tekan lagi Pak Daud, suaranya.
Ya. Menurut Thomas, apa yang disebut wilayah NKRI yang diakui dunia internasional? Gimana Pak Daud? Apa yang disebut wilayah NKRI? Negara yang kesatuan yang diakui Pak. Ya, Dari wilayahnya mana? Dari Sabang sampai Merauke Pak. Berdasar apa? Ya nih luar biasa nih Pak Daud, pertanyaannya geografis sekali nih ya. Nah sekarang tak beritahu. Yes. Yang disebut wilayah NKRI, ingat, adalah bekas jajahan Belanda. Oh, bekas jajahan Belanda. Ingat, Timor Leste itu Portugal. Makanya Timor Leste lepas. Nah, jelas? Jelas. Nah, Malaysia, Kalimantan, tapi jajahan Inggris. Lepas. Nah, yang disebut NKRI, nah adalah wilayahnya, teritorialnya adalah jajahan Belanda. Kan ada 3, 1 Majapahit, 2 Belanda, 3 Jepang. Ya. Tapi yang diakui dunia adalah jajahan Belanda. Paham Thomas? Paham Pak Daud, siapa guru? Makanya Aceh, Papua, nah, tetap NKRI. Ya, karena negara bekas jajahan Belanda ya Pak Daud. Wah, luar biasa. Gimana pemahaman saya, Thomas? Siapa Daud? Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Hanya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Sahabat terang kemuliaan, apabila di antara kalian ada yang memiliki beban berat dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Kalian bisa bergabung di acara Zoom-nya. Dan untuk kita semua, mari kita doakan bersama-sama kiranya agar Evangelis Daud Tony ini atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan terus pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati kami Tuhan di hari ini Tuhan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dukung terus terang kemuliaan untuk perkembangannya dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel ini tentunya bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.